Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waduh Bancet Podcast online Oban dan Empe. Alright. Buat teman-teman yang mau tahu bagaimana caranya jadi penulis, kebetulan di depan saya sudah ada dua orang penulis yang luar biasa. Gak usah lama-lama lagi, kita sambut Teh Sukma sama Kang Sipur ini. Ya, alhamdulillah. Gimana Damang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Ternyata pas tadi ngobrol di depan, karyanya sudah luar biasa banyak juga ya Teh Sukma ya ternyata ya. Dan yang sedang mau meluncur 5 katanya ya? Ya, 5 buku mau meluncur, 3 buku udah launching. Buat teman-teman yang belum tahu, ini ada Cahaya Langit. Ini judulnya aneh-aneh nih, ada Cahaya Langit. Ini nih Galuh Takurihing sama Biung Bingah. Orang boga yuk. Saya nggak nanya. Udah. Saya nggak nanya. Saya lagi nanya bintang tamu. Nggak, saya nggak nanya. Galuh Takurihing ini bahasa Sunda atau bahasa apa nih Teh Sukma? Bahasa, kalau dari Takurihingnya bahasa Banjarmasin. Oh, artinya? Tersenyum. Berarti ini yang bikin Kang Saipudin? Enggak. Para ibu-ibu. Oh, ibu-ibu, para ibu-ibu. Makanya kan kisah 47 ibu tangguh dalam menemukan permata Mantep nih, kebahagiaan. kisah 47. Yang belum baca ini berarti belum jadi ibu tangguh gitu ya. Saya baru nyampe 12. 12. Apanya halaman? Ya, enggak. 12 12 ibu-ibu. ton. Oh, baru sampai 12 ibu-ibu ya. 47 bagus. Iya, Mang kan bapak-bapak. nggak disebutin Bang di sini Bang. Biung Bingah. Nah, Artinya? Yung Bingah ini artinya ibu yang tersenyum. Salah, apa ya? Ibu bahagia. Biung Bingah, ibu yang bahagia. Bahagia. Bingahnya mah udah jelas ya, itu mah Nah, bahasa Spanyol. Iya, ini terbit dari bulan apa? ini tuh di bulan September. September tahun kemarin berarti. Yung Bingah 2020 ini adalah yang perdana, buku antologi saya yang pertama. Buku antologi yang perdana Yang ini. perdana itu. Oke. September 2020. September 2020. Kalau yang Galuh Takurihing ini Desember 2020. Oh, bedanya cuma 2 bulan ya? Kemarinnya Nah, kalau ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi PJ-nya. PJ project IRT menulis, yaitu dari Galuh Takurihing. Makanya alhamdulillah namanya di sini Sukma Fitria Putri dan kawan-kawan gitu. Karena saya jadi PJ-nya gitu, penanggung jawab. Penanggung jawabnya langsung. Oke. Bedanya penanggung jawab sama enggak apa tuh Teh Sukma? Oh gitu ya, tadi ya kalau nggak dari bertanggung jawab. iya bener banget. Dari challenge dari buku langka Indonesianya, alhamdulillah dapat ini, kita dapat kesempatan, namanya ada di depan gitu, di depan cover. Coba TV-nya lebih gede. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tuh, kan, tuh. Meniti jalan hijrah. Hijrah dong, Bar. Nah ini baru launching baru kemarin. Oh, ini baru kemarin. Cahaya Langit Oke, ini kan September 2020. yang ini. Oh, yang ini Desember 2020. Dalam jangka waktu 2 bulan bisa membuat buku baru gitu maksudnya ya? Atau prosesnya bersamaan? Kalau ini enggak, ini prosesnya berarti 2 bulan sebelum bulan September. Oh, ini tuh 2 bulan nulisnya teh ya? Iya, 2 bulan. Jadi kalau kayak Sukmama menulis, kalau yang membuat bukunya mah penerbit sama percetakan. Iya, maksudnya gitu menulisnya, gitu maksudnya. Jadi memang rangkaiannya memang panjang, rangkaiannya mulai dari mengajak kepada ibu rumah tangga yang memang berminat untuk menuliskan pengalaman hidupnya. Setelah itu baru mulai gitu ya, mulai diberikan motivasi bagaimana caranya menulis. Setelah itu baru kita memulai menulisnya, kurang lebih dikasih waktu 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu udah jadi buku gitu ya maksudnya? Belum, baru ngumpulin naskah. Iya, baru bahan lah ya kita bilangnya. Udah gitu udah ngumpulin naskah, nanti ada tim editingnya kan. Kalau di sini kami biasanya kalau di IRT menulis ada tim dapurnya, salah satunya juga ada ditawarkan yang memang passionnya biasanya sebagai editor gitu kan. Oleh karenanya nanti ada editor tahap awal, nanti juga ada editing juga di buku langka Indonesianya itu sendiri, penerbitnya. Nah itu baru bisa launching. Bentar ya Kang, saya nanya dulu ya. Tunggu, tenang. Semua pasti kebagian, tenang ya. Teh, katanya kalau misalkan dalam satu buku udah beres, buku-buku berikutnya itu pasti agak sedikit udah, betul nggak sih? Ya kalau saya sih alhamdulillah ketagihan kan, setelah saya mengalirkan rasa, mengalirkan true story dari apa yang pernah saya alami. Saya ngerasa bahwa
saya kok jadi ingin lagi ya gitu untuk menceritakan sisi lain dari diri saya, dan semoga bisa diambil hikmahnya oleh para pembaca gitu. Jadi kalau di Biyung Binga saya menceritakan menjadi seorang RT yang berorientasi langit itu seperti apa. Saya membagi 2 segmen di mana bahwa ada 2 hari yang paling penting dalam pernikahan, yaitu hari yang memang kita akhirnya bertemu dengan seseorang, yaitu suami, dan hari di mana pada waktu kita mengetahui kenapa kita bisa dipersatukan gitu. Oh, ada di sini ya. Di Buyung Binga. Tuh dengerin Bar, bukan cuman hari Kamis aja, kamu mah ingatnya hari Kamis aja tuh nah ini mah. Iya gitu. Nah, Akbar deui. tentangnya kalau yang Galuh Takurihing menceritakannya, bahkan kalau saya menceritakan di sini lebih ke menemukan aku yang baru, karena ada tahap di mana saya sebagai ibu rumah tangga pernah mengalami kehilangan jati diri gitu loh Kang. Nah, saya berbagi kisah di sini bagaimana saya mengalami kehilangan jati diri dan akhirnya bisa menemukan aku yang baru lagi. Oh, jadi yang kayak tadi diceritakan sama Kang ini tadi sempat jadi pulang ke rumah. Wah, ini mah pengasuran karakter ini mah. Enggak. Beliau tadi curhat di belakang. Teh, selain buku ini kan berarti bisa dibilang buku ini adalah curhatan lah. Ya. Iya. Cerita pribadi lah ya. Iya. Kan yang 5 ini mau launching nih. Dan saya kan nggak tahu yang 5 buku ini. Ada salah satunya yang novel nggak? Atau misalkan karangan lah gitu. Oh, belum. Belum. Jadi memang true story. Memang semuanya true story ya. Jadi saya memang tertarik itu untuk menulis ya karena memang saya ngerasa bahwa bisa jadi cerita saya atau misalnya pengalaman kehidupan saya itu bisa menjadi hikmah atau manfaat bagi orang lain yang bisa jadi sedang mengalami hal itu gitu. Ya. Kita sharing lah ya. Betul. Ya. Nah, kan Akang juga penulis juga nih. Ya, sama kan? Nah, saya sih pengen di podcast ini saya sih pengen kita belajar lah, biar viewers juga melihat ternyata jadi penulis itu kayak gini gitu. Karena tadi saya sharing sama Teh Sukma kalau kita berpacunya sama Google itu kayak nggak jadi Kang. Karena ada beberapa rules gitu ya yang saya baca. Nah, untuk jadi penulis sendiri sebenarnya hal yang diperlukan itu apa sih? Bisa menulis. Nggak usah, bisa ngetik kan sekarang pakai laptop. Benar. Hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang penulis itu apa? Oke, terkait dengan hal yang harus diperhatikan dalam menulis, ini sebenarnya kembali pada karakter. Model karakter seperti halnya saya belum tahu saya ini cocok menulis atau enggak. Setelah saya melalui aktivitas menulis diajak sama istri, dan saya memang nggak pernah memegang, nggak pernah ngetik apa sebelumnya. Ketika diajak coba menulis, memulainya sangat berat, bingung, dan saya mencari kuncinya dulu. Saya pun tenang, memikirkan apa yang masuk. Karakter saya buat kuncinya dulu, poin-poin dari A apa ya. Kemudian apa yang diceritakan, bahasanya tadi tentang true story. Bagaimana cara kita berkehidupan ketika mengalami masalah, bagaimana kita keluar dari masalah itu yang saya pikirkan saat. Dan dalam waktu 4 hari saya bisa menyelesaikan 12 halaman. Mantap. Ketika mencoba. Jadi memang kuncinya cobalah. Bagi yang belum pernah coba saja. Karena dengan menulis ini saya bisa memperpanjang usia kita. Maksudnya? Ya, memperpanjang ini kalau ada nilai-nilai hikmah di sana, nilai-nilai kebaikan. Ketika kita sudah wafat, maka ketika orang membacanya pahalanya benar sekali. Iya benar ya. Saya juga penting ini. Iya betul. Jadi walaupun dia nggak memiliki bakat dalam hal ini, cobalah untuk menulis, untuk bekal dia. Berikan pesan-pesan kebaikan dalam setiap tulisan ini. Bang, saya kemarin sempat belajar Mas apa dapat satu paragraf. Karena sebelum kita menulis itu kita harus bisa membaca dulu. Jadi belajar membaca dulu. Iya, belajar huruf alfabet dulu gitu. Benar-benar. Memang salah satunya juga ya, selain kita tadi kata suami memang memberanikan diri untuk mencoba, juga memang banyak membaca juga sih Kang. Mempengaruhi juga. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak juga memang banyak kosakata yang bisa kita alirkan untuk menambah
tulisan itu menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi ada Input. ya, ada input yang lainnya. Oh, jadi tadi karakternya ditentukan dulu gitu kan, alurnya ditentukan dulu gitu ya. Kalau seandainya dia senang dengan cerita-cerita novel atau dengan cerita-cerita khayalan, fantasi segala macam, cobalah dia tulis alurnya, dituangkan, lalu ketemu dengan orang yang memang memiliki aktivitas di dunia percetakan atau penerbit, bergaul dengan mereka, bagaimana caranya, itu kan bisa diajarkan oleh mereka nanti bagaimana menjadi tulisan yang baik dan dibimbing sama mereka nanti. Berarti kebanyakan kan dari keseharian ya. Kita jadi kalau sama suami program Pak Sutri menulis. Ada itu ya. Yang kolaborasi sama suami. Apa judulnya? Judulnya apa? Apa judulnya? Suamiku pahlawanku. Kalau istriku apa? Belahan jiwa. Asik ya. Sweet banget ya. Sweet banget ya, Masya Allah. Keren. Enggak, sebentar. Pak Sutri mau nulis. Jadi itu dibagi gitu, setengah paragraf suami, setengah paragraf istri, atau gimana maksudnya tuh? Itu dikasih kewenangan sama penanggung jawabnya. Saya kenal juga penanggung jawabnya. Nah itu boleh bebas aja. Boleh misalnya kita dikasih space 20 halaman. Boleh 10 halaman ewang, boleh misalnya suami 14 lembar, sayanya sisanya gitu. Ada juga yang katanya satu paragraf suami, satu paragraf istri. Nah untuk ini baru batch 1 Kang, Pak Sutri menulisnya. Jadi kita ada 10 pasangan suami istri. Jadi satu buku. Iya. Dari 10 pasangan suami istri jadi satu buku. Betul. 10 pasangan, satu pasangan dikasih jatah 20 lembar. Dan itu berarti meneruskan plot yang sudah ada dong kalau gitu. Enggak meneruskan. Jadi kan setiap keluarga dan setiap Pak Sutri memiliki karakter dan juga cerita tersendiri. Betul, makanya. Oh jadi unik Tiap sendiri, ada kan? chapter-chapternya gitu. Iya, chapter-chapternya. Oh, ada chapternya. Iya, gitu. Ya. Kalau kita ininya keluarga pembelajar tangguh, ceritanya seperti apa gitu. Ada juga ada keluarga yang lain, ada keluarga matahari, ada keluarga Fajarinnya kalau nggak salah. Kenapa Bang? Pintar sekali pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya berbobot banget. Tidak seperti biasanya Anda. Enggak, saya jadi ingat ke si Akbar. Apalagi Akbar lagi, Akbar lagi. Memang hari ini teh si Akbar nggak tahu Iya kenapa ya. ya. Kita tuh saking cintanya kayak- sama Akbar ya. Iya, kalau kan kebanyakan kalau cerita-cerita teh cerita fiksi, fantasi, terus apa? Inspiratif lah gitu ya. Si Akbar mah senangnya teh cerita hoax. Udah penting banget gitu kan si Atam. Kang, Teh Sukma kan bikin ini 2 bulan, kita bilang ya. Selama 2 bulan ini ada perevisian, kan pasti dibaca lagi dong sama Teh Sukma. Iya. Ada beberapa Self editing. Nah, ketika self editing itu ada beberapa yang dirubah enggak? Ada beberapa paling kayak typo atau enggak misalnya tuh kayaknya belum nyambungnya dari paragraf ini sama ini gitu. Terus minta juga masukan kepada editor yang menjadi tim dapur dalam setiap proyeknya gitu sebelum ke editor penerbit. Jadi tahapannya self editing, editor awal dan juga editor penerbit gitu. Editor penerbit. Iya. Berarti ketika masuk editor penerbit itu ada dirubah nggak sih? Enggak sih, karena kalau buku langka Indonesia ini lebih ke mengutamakan originalitasnya. Mengutamakan Iya, originalitasnya. jadinya walaupun diedit pun ya edit tiponya gitu ya, edit hal-hal yang memang tidak merubah makna dari apa yang kita ceritakan gitu. Dan memang iya, saya juga di sini bisa sampai 12 lembar, banyak banget kata yang saya alirkan ya bisa tadi ya. Kalau kita ngerasa bahwa kita nanti lagi aja deh nulisnya, nggak dicoba-coba aja nanti gitu. Kapan mulainya. Betul. Gitu, makanya mulai aja, nggak apa-apa mau orang lain komen apa dulu, yang penting ada makna atau enggak ada kebermanfaatan yang tersirat di dalamnya. Sampai pada waktu masuk ke Galuh Tapurihing, alhamdulillah saya bisa cuma 5 lembar dari asalnya 10 lembar lebih gitu. Jadi lebih efektif gitu kata-katanya. Jadi nggak apa-apa, sambil jalan sambil belajar gitu loh. Jadi jangan nunggu dulu sempurna gitu, karena kita kan juga memang belajar. Ada evaluasi sendiri lah ya. Sambil evaluasi jalan sendiri. sambil ya. Terus kapan ngetiknya kalau jalan? Iya, tapi kapan? Kan ada voice note. Oh iya. Voice note, ya. Itu bisa jadi ya Kang ya, maksudnya ketika kita mau nulis kita lupa Ingat itu. voice note dulu ya.
Terus kalau lupa bawa HP-nya gimana? Nggak mungkin kalau orang bawa HP sekarang nggak mungkin. Oh berarti Akang juga kayak gitu kemarin nulis? Enggak. Enggak. Kalau Tapi saya itu bisa jadi solusi gitu bisa ya. jadi solusi. Ketika kita mau, ya tadi yang Akang bilang maksudnya, saya mencoba untuk sendiri karena memang perlu konsentrasi ya. Kalau suami memang khususkan diri memang, makanya kenapa bisa bilang 4 hari bisa langsung sudah selesai. Emang nggak ada kerjaan lain Kang? Enggak, ini serius nanya saya. Banyak. Saya serius nanya ini. Tadi Banyak, curhat Kang. banyak ini. Oh iya. Kita ceritanya nggak tahu biar dia Oh, promosi iya. diri sendiri. Iya, Kang. Saya ulangi. Emang nggak ada kerjaan lain Kang? Kalau kerjaan apa, Pak? Sombong, sombong ya. Masalah. Coba apa aja, coba. Ada yang satu menarik nih. Apa aja coba nih? Jadi pertama kita sedang riset untuk membuat game edukatif terkait dengan aktivitas para remaja ya, atau seperti dikatakan pemuda lah. Ya, maaf, Anda nggak masuk. Lanjut. Jadi pemuda saat ini, KTP. jadi memang bukan kasus ya sebutnya. Fenomenanya 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Setuju sekali itu. Termasuk siapa? Oke, lanjut. Ya, ini ada di Oke Jalan. Ya. Pasti teman-teman. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena mereka tidak mengenal dirinya. Betul. Kenapa tidak mengenal diri? Karena mereka kurang ragam aktivitas produktif. Oleh sebab itu, kita coba di antara para aktivis sadar bakat disebutnya ya, para yang telah belajar tentang ilmu talent mapping nama. Ini bajunya juga udah mantap nih. Pemetaan diri gitu ya. Pemetaan diri. Oke. Nah, jadi bagaimana kita membumikan aktif apa namanya untuk para pemuda tadi di usia 10 sampai 15 tahun itu mengenal dirinya. Kita berperan salah satunya adalah pendidikan edukatif. Dan riset yang kita lakukan adalah membuat game edukatif terkait Kembali potensi. betul. Tapi konsulting Mbak? Ya, kita menggunakan Benar. bendera kita, kendaraan kita, kita konsulting. Oh. Singkatan daripada Professional Education for Talent Staff. Ulangi. Peta. Yes. Profesional. Ulangi. Profesional Education. education For for talent. talent Activation. activation. Repeat dong. Oke, jadi Kang, nanti boleh nggak saya cantumin Instagramnya? Boleh. Buat saudara-saudara semua, ya, yang kalian tidak tahu bakat diri Anda tuh di mana tuh ya, nanti saya simpen tuh Instagramnya tuh ya, langsung aja chat tuh, ya. Biar kalian tidak Nah, maksudnya gini loh. Impoten itu kan tidak berpotensi, Pak. Benar-benar. Di hadapan saya ini adalah kedua orang yang bisa dibilang sibuk. Ketika Anda mau mencoba untuk menulis, pernah bercita-cita dari penulis, dan Anda beralasan dengan kesibukan Anda, ini di depan saya ini ada dua orang yang sibuk lah. Tapi kalau mau memulai bisa gitu ya Teh ya. Ya, Luar betul. biasa ya nggak saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jangan ini mah cita-cita kepet. Iya benar, kalau tidak memulai ya kapan bisanya gitu. Betul. Jadi makanya nggak apa-apa, mulai aja. Saya mau kembali lagi ke buku. Sebenarnya ada aturan nggak sih kalau untuk membuat buku itu minimal berapa halaman? Mangga. Siapa nih? Oh iya, kalau saya sendiri sih tergantung siapa yang menyelenggarakan. Nah biasanya kalau misalnya kalau ini banyak kan 47 orang, jadi lebih sedikit jatah nulisnya, cuma Oke. 4 lembar. Kalau ini 22 orang berarti boleh nih sampai 10 lembar. Kalau ini juga 27 lembar, saya cuma dikasih kesempatan untuk maksimal 7 lembar. Jadi gimana penyelenggaranya atau enggak gimana penanggung jawabnya gitu. Ini teh kan, maaf nih, ini mas saya orang bodoh ya. Kan kalau kita ngetik di PC atau di laptop, satu halaman itu teh satu gini berarti. Nah, kalau itu ada juga bagiannya namanya layouter, Kang. Nah itu maksud saya teh. Layouternya. Saya teh mau ngomong cuman bisa disangka so Inggris gitu lah maksudnya lelah ya. Tutup ya. Pada amat nyaho. Tutup ya. Iya, layouternya sendiri, Kang. Jadinya sebenarnya ada misalnya marginnya rata kiri, rata kanan, udah gitu. Misalnya spasinya 1,5 spasi, ada Itu aturan nanti yang di seperti sana itu. berarti ya. Gimana? Yang Di menentukan Word. nanti di sananya. Oh iya, Penerbitnya ya. bukan penerbitnya, siapa misalnya PJ-nya siapa, penanggung jawabnya gitu. Jadi pada waktu kan ini lebih banyaknya program komunitas, Kang. Misalnya ini komunitas IRT menulis.
ini komunitas muslimah menulis. Yang saya dan suami sudah lakukan adalah komunitas pasutri menulis. Kita tuh ada 2 Kang, sama antologi TM pernikahan. Antologi TM dan pernikahan. Kita menceritakan tentang saling mencahayakan. Gitu. Jadi bagaimana komunitasnya itu, dan gitu kebijakan mereka masing-masing. Ini luar biasa ya, di komunitas ini yang saya lihat suami istri itu benar-benar diarahkan melakukan hal yang positif ya. Yang tadi mencantumkan buku sehingga amal jariahnya tidak putus, bermanfaat bagi orang lain. saling mencahayakan. Saling mencahayakan, baiklah. Iya, begitu ceritanya. Nah, tadi kan Betul. kalau buku itu minimal berapa halaman? Misalnya kalau misalkan satu halaman brosur. Iya benar. Benar. Terus pertanyaannya, Cak, cara kita tembus ke penerbit gimana sih? Nah, kalau dari buku langkah sendiri tadi ya, mainnya ke komunitas. Kalau saya pernah ini ada juga nulis yuk. Jadi ini nulis yuknya adalah salah satu komunitas di Instagram yang memang yang pertama kali membuat antologi di Indonesia. Nah, kalau yang nulis yuk ini sistemnya sistemnya jika memang memenuhi syarat, maka itu akan masuk ke dalam kriteria mereka dan akan diterbitkan tulisan kita. Tapi kalau misalnya kemarin saya ikut yang nulis itu temanya super wife. Nah, pas lagi super wife, saya menceritakan tentang diri saya yang memang pernah jatuh bangun menjadi seorang ibu dan nyambung gitu dengan temanya, maka masuk. Ada juga pernah saya dikasih tema tentang resolusi tahun 2021. Tapi itu untuk umum ya, makanya saya tetap ceritain tentang menjadi peran seorang ibu, gak masuk gitu, karena mungkin bisa jadi kriterianya gak masuk ke dia gitu Kang. Jadi gimana persyaratan dari siapa yang menyelenggarakan. Ini saya juga pernah tulisan saya nggak dimuat juga. Ada beberapa memang, berarti ya? Ada beberapa yang karena tadi sesuai dengan temanya mungkin. Jadi kita juga harus menyesuaikan juga apa yang mereka minta gitu. Berarti ketika kita tes Sukma mau nulis gini nggak sih, tulis aja dulu yang ada gitu, tulis yang ada dulu gitu, nanti ketika beres baru plotnya diubah, misalkan yang halaman 18 bisa jadi halaman 3, halaman 4 bisa jadi ke halaman 12 gitu nggak, atau beruntun? Kalau saya selalu tadi yang kayak suami ada outline dulu, apa sih yang mau diceritain, langkah-langkahnya apa, sehingga itu kalau bagi saya lebih mudah untuk menuliskannya gitu. Nah, jadi, itu menentukan karakter, menentukan alur. Buat alur. Berarti dari situ kuncinya ya, dari membuat alur itu ya berarti ya. Betul. Tema. Ada juga beberapa yang akhirnya juga ngasih misalnya kayak ini, Jejak Cinta Bermain Ananda, komunitas gerakan binar menulis yang OTW sedang saya tulis. Dikasih poin-poinnya. Yang pertama, kenapa Bunda bisa menemukan komunitas kami? Udah gitu berbagi dong, misalnya bagaimana Bunda bisa bermain 30 hari bersama anak dan merasakan bahagia. Ada poin-poinnya. Ada yang ketiga, apa aja sih tantangan Bunda, dan tolong berikan cerita tantangan itu kepada kami. Ada. Ini belum jadi buku. Belum, tapi spoiler. Iya. Jadi ini teh ada yang udah launching, ada yang memang saya lagi menunggu launching, ada yang OTW sedang nulis, dan juga ada yang rencana menulis gitu. Karena ketagihan teh ya, ayah. Iya, saya juga pengen ada di titik itu teh, ketagihan menulis. Ya, saya jujur lagi mencoba menulis sekarang teh. Ya ketagihan. apalagi. Teh ada trik nggak teh biar kita bisa kenal sama penerbit? Mungkin di luar sana viewer mungkin ada yang sudah karyanya sudah jadi gitu, tapi mereka bingung cara mendekatkan diri ke penerbit itu seperti apa. Oke, kalau pengalaman pribadi saya sendiri nggak ngejar sih ya, tapi saya misalnya kebetulan punya teman yang pada waktu teman saya itu buat status di WhatsApp-nya, terus dia lagi ngebuka tuh program IRT menulis. Kebetulan dia inisiatornya, dan juga kebetulan dia juga owner dari penerbit itu sendiri. Dia juga owner buku langka Indonesianya. Jadi ya bagi saya sih kan tidak ada kebetulan ya dalam kehidupan ini. Jadi bagi saya pada waktu kita bertemu dengan siapapun, termasuk bertemu dengan penerbit atau dengan teman-teman yang memang satu arah gitu ya, itu ya memang sudah Allah gariskan gitu.
Jadi memang oke, dianya buat status, saya akhirnya ngerespon oke aku ikut ya. Asal gitu. ditunjukin lah ya gitu ya. Ditunjukin lah gitu. Apalagi ya harapannya kalau misalkan si bukunya itu besar gitu ya, banyak yang Hmm. beli. Tapi gimana kan maksudnya juga buku langka, atau kan nyarinya di mana? Itu mah namanya. Ya Allah. Nah, ini teh ya bukan episode pertama loh. Iya, bener banget. Cuma ngerasakan dari saya. Iya, kasihan banget ya. Alhamdulillah. Kasihan Ini banget. kasihan sama saya ya. Ya, alhamdulillah sebelum Teh, ketika sudah masuk. Jadi buat teman-teman yang balik lagi, misalkan udah punya karya nih ya. Tapi bingung mau cari penerbit siapa? Siapa tahu teh sok mah bisa bantu. Iya, Gitu ya. bener banget. Ya, Bener bener nggak ya? Iya. Iya. Sip. Teh, kan udah masuk nih buku ke penerbit ya. Terus apa namanya? Penerbit puas lah ya. Terus bikin baru lagi. Dari penerbit sendiri ada deadline nggak sih? Enggak juga. Jadi dari penerbit itu gimana kan biasanya karena kalau komunitas selalu berdasarkan challenge Kang. Jadi misalnya 30 hari harus selesai naskahnya gitu. Jadi ya penerbit mah akan melakukan editing dan juga akhirnya fiksasi keseluruhannya sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh setiap komunitasnya, penanggung jawab komunitasnya gitu Kang. Jadi memang selalu ada gitu tanggalnya, misalnya tanggal penerimaan kontributor, setelah itu jadwal perkenalan, udah gitu misalnya jadwal motivasi menulis, udah gitu silahkan menulis selama 30 hari, udah gitu ada lagi motivasi self editing gitu, udah gitu baru pengumpulan misalnya pengiriman naskah kepada penerbit, launching, ada tanggalnya, ada timelinenya Kang. Sudah ada ya. Udah ada timelinenya dari setiap penanggung Iya. jawab setiap komunitas gitu loh. Saya mau giveaway dulu. Boleh. Apa giveaway-nya? Oh yang mana? Kalian mau buku langka nggak? Bukan, itu mah penerbit. Bukan lagi bener-bener bukan ini saya nggak bahas ini nih misalnya Ini jalan hijrah. Kan kalau kita mah pemuda hijrah ya, Mhm. si Akbar mah pemuda mijah. Mijah we dia. Jadi apa nih giveaway-nya? Ini katanya Teh Sukma sama Kang Abah. Abah kan manggilnya. Iya, Ya, Abah Udin. Kang Abah. Gimana biasanya giveaway-nya? Bebas. Ada yang Oke. ngasih Ada yang ngasih hadiah. pesawat jet ya. Oh gitu. Ya, Oh enggak, ada. kalau saya sih ngasih hadiah ini. Boleh yang mana? Yang mana? Boleh, maunya yang mana? Bebas. Oh gitu. Kalau kebetulan pada waktu saya cek Galuta Kuring ini ternyata lagi nggak ada stoknya. Jadi yang ada stoknya itu Biung Binga sama Cahaya Langit. Jadi yang mana nih? Boleh dua-duanya juga. Dua-duanya. Boleh. Dua Ini- buku. Ini untuk ibu rumah tangga, ini untuk para muslimah. Oke, deh ya. Giveaway nih. Ya, tadi udah dibahas sama saya nih ya, ada dua nih. Sebenarnya ingin ini, tapinya boleh juga sih. Aku sudah punya. Ikutan Boleh juga, boleh juga sih. Boleh. Semuanya juga boleh. Boleh. Tapi Ini aja dulu. nanti boleh. Ini aja dulu nih ya. Biung Binga. Tadi sudah dijelaskan. Maksudnya apa? Yang pertama. Oke. Ya. Heeh. Yang kedua, Teh ada pertanyaan nggak, Bang Sok? Oke, di Galuta Kurihing ini soal kontributor bernama Sukma Fitria Putri menceritakan tentang apa ya? Nah, langsung aja lah bantai Mang, yang ketiga Mang, nanya Mang. Bebas. Aneh kira. Aneh kira. Aneh. Nah, itu Gak ada yang waktu. jawab. Nah, Apa? ada berapa jumlah halaman di buku ini? Gampang pisan eta. Ya. Silakan Tadi jawab. udah disebutin tadi, udah Iya. disebutin tadi juga. Iya. Oke. Oke, saya mau ke Kang Abah nih. Kang Abah. Apa? Kan manggilnya Kang Abah. Jadi saya manggilnya Kang Abah. Kang Abah, di komunitas saya sendiri udah ada berapa pemuda? Komunitas kita belum mencapai tahap komunitas, kan kita pada tahap awal, tahap apa ya, growth, gitu ya. Start up. Sedang memberikan edukasi dari satu sekolah Oh, ke sekolah-sekolah. sekolah. Ya kan rata-rata semua orang lewat sekolah. Iya, 10 sampai 15 tadi kan? Ya betul. Kita sadarkan dulu di sana, yang sadar bakat. Bahwa memang untuk sadar bakat itu untuk sadar bakat itu kita perlu ragam aktivitas. Bocoran dong sedikit dong. Coba dong bocoran dong sedikit dong. Biar viewer penasaran. Ayo, bocoran dikit aja. Ya sebagai contoh ya. Ini contoh di diri saya dulu. Ketika saya senang sales, jualan, belajar tentang sales segala macam.
dan apa yang saya jual laku, berhasil, sukses, mendapatkan uang. Tapi ketika saya jalan berhari, berbulan-bulan, ini rasanya nggak nyaman. Karena kepribadian saya sebenarnya nggak begitu banyak ketemu orang. Walaupun ketemu juga orang yang kenal. Karena tipenya tipe introvert dan ekstrovert. Nah ini membuat saya akhirnya sering-sering ketemu orang, jadi nggak nyaman. 3 bulan inilah ketika saya jualan barang produk itu membuat saya nyaman ini. Itu membuat saya tidak nyaman. Padahal di awalnya bagus ya gitu ya. Betul. Oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Ali dari Al-Quran kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya hingga kita berada pada saat waktu itu dan merasakan aktivitas itu bagian daripada potensi atau bakat kita atau bukan. Pokoknya adalah cobalah. Yang belum pernah menulis coba menulis. Yang belum pernah jualan coba jualan. Yang belum pernah administrasi coba untuk bagaimana cara latihan administrasi. Otekar lah ya. Betul. Aktivitas apa aja terkait dengan produk. Berarti itu tuh bukan titik jenuh nggak tuh Kang? Bisa kayak Kang Abah tadi misalkan saya suka sales, tapi setelah 3 bulan kok saya ngerasa ini bukan titik jenuh tapi itu beda. Bukan. Karena sebenarnya semacam kayak ngukur hati. Di niatnya berarti ya niat awalnya. Gimana sih perasaan kita menjalankan apa? Sedangkan potensi dan kekuatan kita ada. Kalau bisa dikatakan itu adalah bagian daripada keterbatasan kita atau kelemahan kita. Kita tahu keterbatasan kelemahan itu bagaimana. Sebagai contoh lagi nih, kan tadi disebutkan fenomenanya 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Nah, ketika saya masuk dunia teknik, ya, saya satunya teknik, keduanya di manajemen pendidikan. Setelah saya tahu masuk dunia teknik, setelah saya tes keterbatasan saya dan kelemahan saya di bagian di dunia teknik 87% hitungan semua. Makanya saya tidak bisa meningkatkan prestasi saya di sana. Jika saya berusaha, maka hanya mencapai rata-rata saja, tidak akan mencapai excellent. Ketika mencapai excellent, ketika saya masuk di dunia sosial. Karena itu bagian kelemahan saya. Oleh karena itu, fokuslah pada kekuatan dan siasati keterbatasan. Kalau kita mengasah kelemahan kita, itu bagai mengasah sisi tukulnya kapak lama. Kenapa tidak kita mengasah potensi kita, mana potensi kita, dan kita mengasah potensi kita. Orang yang berbakat, disentil sedikit saja, sudah terlihat hasilnya luar biasa. Ya, setuju. Ya sama. Apa? Enggak. Apa? Ya saya juga sama dulu mah. Emang introvert ya. Ini tuh teman SD saya. Nggak dulu. percaya saya mah. Saya tuh emang orangnya introvert. Ini berapa kali ngomong Jadi, sama saya terus saya nggak percaya teh. Emang introvert, saya nggak suka keramaian juga. Hanya saya mencoba bergaul dengan gak banyak orang. Saya nggak sama orang, sama tiang listrik. Tapi ternyata ngobrol sama tiang listrik itu nggak ramai, Pak. Karena tiap yang ngobrol nggak didengar, Pak. Udahlah, balik lagi ke orang gitu. Hari ini teh BIM-nya siapa sih? Nama bapaknya? Gak gampang ngomongnya lah. Kan ini Dokter Tirta itu. Oh, iya. Adik saya. Ya oke. Teh, Bu Poni jangan nonton ya. oke. Berarti saya setuju sama Kang Abah. Saya setuju sama Teh Sukma. Memulai aja dulu. Dari situ pasti ada evaluasi. Pasti ada perbaikan diri. Iya. Betul ya? Yang salah itu adalah terlalu banyak konsep tidak pernah memulai. Betul ya? Banyak mikir-mikir dulu. Banyak mikir-mikir dulu ya. Ya learning kita learning by doing aja ya, baru ketahuan di situ ya. Jadi saya lebih tertarik sama Kang, kalau yang umur 20-30 ke atas konseling bisa nggak Kang? Bisa sangat. Justru keakurasinya itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena mereka udah melalui berbagai ragam aktivitas, Betul. pengalaman dan pahitnya dan getirnya hidup itu yang membuat mereka Betul. lebih mengenal diri ketika dilakukan tes. Oh ya, saya sebutin satu lagi nih buat teman-teman di ini ya. Tesnya bisa dilakukan secara online gratis di temubakat.com. Ini sebuah CSR-nya daripada Elite Pro ya, Abah Ramaro yang ilmuwan management dari Indonesia ini melakukan riset terhadap aktivitas-aktivitas apa saja yang produktif gitu. Kemudian dijadikan tipologi, 30 tipologi bisa di bisa temubakat.com. Free di sana. Free ya. Bisa lihat. Enggak. Betul. Jangan lupa bersama-sama saya tadi katanya. Itu. Ya, Bang. Yes, ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Siap. Kenapa, Bang?
konseling. Apa? Kamu mau Asik konseling? gitu Enggak, ya. pasti saya mau konsleting. Pertanyaan terakhir dari saya. Sukma sudah membuat buku. Kang Abah juga sudah buat buku. Sebenarnya fee dari buku ini gimana sih? Besar, kecil, lumayan atau Oh iya, kalau misalnya secara finansialnya gitu ya, ini lebih ke kalau kita kontributor punya harga khusus. Jadi misalnya kalau ke konsumen harganya misalnya 90 misalnya gitu ya. Kalau kontributor berarti juga, misalnya dapat harga 60 misalnya kayak gitu Kang. Jadinya pasti punya harga khusus lah karena kan memang kita sudah menjadi kontributor juga. Jadi selisih itu yang menjadi apa ya namanya keuntungan untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak menjual ya mungkin berarti selisih fee-nya itu bisa masuk ke kantong kita juga gitu. Tapi kalau yang paling saya bahagia adalah fee yang tak terlihat gitu ya, bahwa memang apa namanya manfaat itu pada waktu ada orang lain yang mengatakan terima kasih ya sudah menulis hal ini gue banget ini saya banget, terima kasih ya teh ya, ternyata bukan saya saja yang pernah melewati hal ini. Nah itu yang benar-benar kepuasannya priceless ya? Kepuasan yang benar-benar tiada tara gitu, yang tidak bisa dibandingkan oleh misalnya selisih-selisih harga yang misalnya secara finansial terlihat gitu. Tapi nggak dipungkiri lumayan lah ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Segimana kita ngejualnya juga sih, tapi karena kalau ini semangat saya ngejualnya gitu, kalau yang lain maksudnya saya nggak terlalu inilah, jadi karena saya sekarang lebih fokusnya senang nulis aja dulu gitu, nggak fokus untuk sellingnya gitu. Bahkan walaupun memang punya kesempatan sih sebenarnya kalau kita fokus ngejual itu bisa juga. Mulai, jangan ditunda, temukan bakat Anda sama Kang Abah. Iya, fokus pada kekuatan, Fokus pada kekuatan. siasati Memulai aja keterbatasan. Menulis. Bentar, gimana ulangi? Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Coba. Fokus. Jangan diulang lah, bukan siaran bola. Iya, bisa aja. Bebas. Mulai nulis. Jangan banyak mikir. Kalau nulis sambil mikir itu ngisi TTS. Iya benar. Ya. Mulai. Apapun itu, mulai. Sukma Fitria Putri. Galuh takurihi. Biung tingah. Jangan lupa. Ya langit. Cahaya langit. Sip. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu